Orang yang menuhankan hawa nafsu berarti udah ditutup telinganya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan hatinya tertutup. Dia udah nggak mikir lagi tuh, mau rugi mau enggak. Yang penting dia bisa tercapai apa yang diinginkan. Itu yang hawa nafsu jadi Tuhannya. Maka Allah sindir, kalau kamu mau supaya kamu selamat, jangan kamu jadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Ya, ada di surat 79 ayat 40 41. Siapa yang baca? 79 surat An-Najiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Allah. Bukan hanya sekedar minum hajar aswad, Bu. Kita berhubungan badan di siang hari sama suami yang halal, itu haram. Padahal itu halal, tapi karena Allah perintahkan nggak boleh, jadi haram. Makan minum nggak boleh kecuali ada uzur. Ya, mungkin sakit dalam perjalanan atau lagi haid, nifas. Tapi kalau dalam keadaan kita normal, kemudian kita melakukan kesalahan di bulan Ramadan di siang hari, harus bayar kafarah. Ya, 2 bulan berturut-turut puasa. Suruh laki kita puasa. Terus katanya kata lakinya gini, orang situ yang mau katanya. Nah, dua-duanya di puasa, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang jeda itu. Satu lagi men, kalau mens memang nggak boleh kan? Nggak boleh Ibu, kalau mens kita berhubungan sama suami, dosa haram, kecuali kita udah bersih. Ya, coba dibuka dulu surat 2 ayat 222. Surat ayatnya berapa? Surat 2 ayatnya 222, 2-nya 3, 222. Oh yes, alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Iya, ya, sampai Allah peringatkan di dalam Al-Quran ada. Jangan kamu dekati wanita haid, maksudnya jangan ditinggalin, jangan ditaruh di kandang, jangan taruh di luar. Maksudnya nggak boleh setubuhi. Jangan disetubuhi orang lagi haid. Ini nih buat bapak nih. Ya, nggak boleh tuh. Harus nunggu bersih dulu, mandi besar dulu, suci, baru boleh dia hubungan. Bayangin sampai segininya nih Allah ngasih tahu dalam Al-Quran. Kalau enggak kan ada yang terburu nafsu. Udahlah, ya nggak apa-apa. Kita ngikutin namanya suami, ya udah deh. Dosa kita berarti sering tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dua-duanya dosa. Gak boleh. Bayangin sampai nunggu dulu, sampai bersih, kemudian mandi dulu, tunggu mandi dulu. Habis mandi, sholat dulu. Habis sholat, hataman Quran dulu. Lama-lama dia kawin lagi. Gak kelar-kelar dah. Iya, ada ketetapannya. Jadi semua ada aturannya sama Allah. Ya, jangan, kalau kita pernah ngelakuin itu Ibu, bertaubat kepada Allah. Kasih tahu ayat ini sama suami. Kasih tahu ayat ini sama anak-anak kita yang baru mau nikah atau yang udah nikah. Ibu ya. Kemudian ayat selanjutnya 223 ini coba dibaca. Ayat bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istrimu adalah ladang bagimu.
maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Nah, bayangin tuh Allah ngasih tahu, istri itu adalah ladang. Kapan aja kamu datangi boleh. Yang penting jangan dari dua hal, nifas dan haid, dan jangan dari depan mereka, dari belakang mereka. Belakang maksudnya apa? Dari dubur. Ini dikasih tahu di dalam riwayatnya. Yang boleh dimasukin di kubulnya, nggak boleh duburnya, tempat kotoran. Ya, dubur itu nggak boleh. Haram hukumnya, karena banyak juga ibu yang laki-laki karena istrinya udah kendor, lewat belakang aja deh. Namanya istri takut dicerai, jadi mau. Ingat, jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Itu dosa besar. Dosa besar kalau seorang suami mendatangi istrinya lewat belakang. Kalau gayanya nggak masalah gayanya, ya. Tapi kalau mendatanginya, ya, maksudnya memasukkannya lewat belakang, itu dosa besar, haram hukumnya. Sampai sebegitunya Allah ngasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang patuh. Terusin lagi, Bu. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Shadaqallah. Begitu Ibu, ya. Jadi jangan sampai Ibu udah ngaji di sini capek-capek, panas-panas begini, sampai di rumah nyuci piring terus. Suaminya bilang, "Bu, besok puasa nggak?" "Puasa." "Jangan lupa, jangan lama-lama nyuci piring." "Iya, ditunggu ya." Ditunggu di kamar, nggak datang. Basah bajunya tuh, belum nyuci piring, belum panci kotor, belum ini, lama benar. Pas dilihat lagi hataman Quran. Tinggalin dulu Bu, hataman Qurannya tinggalin. Cuci piringnya tinggalin. Karena kewajiban kita sebagai istri wajib datangin suami saat itu. Kita giliran suami selingkuh marah-marah. Habis kita sendiri yang salah. Ya, nomor satu suami Ibu. Bahkan kita mau jauh-jauh ninggalin orang tua, ninggalin keluarga kita karena demi suami, karena udah misakun gorido, udah berjanji setia. Iya. Masalah anak-anak orang tua sama anak yang udah berkeluarga ya. Jadi ada sahabat saya dari nikah sampai sekarang ini sama ibunya nggak boleh keluar dari rumah orang tuanya. Terus sampai dia udah punya rumah, saya bilang diisilah seminggu sekali atau seminggu 2 kali di rumah. Nggak boleh, kata dia gitu. Ibu gua tuh nggak boleh, nggak boleh tinggalin dia sedetik pun seini. Nggak boleh pergi lama gitu. Gimana itu orang tua terhadap anaknya? Iya, memang ada orang tua yang seperti itu ya. Kita lihat lagi di dalam surat 64 ayat 14 15. Ini bisa juga kedua belah pihak ya. Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nifat At-Takabur ayat 15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sallallahu. Iya. Kalau kita ngikutin riwayat hadis ya, bahwa taat kita kepada suami itu di atas taat kita kepada istri, kepada orang tua. Kita nih sebagai perempuan,
Taat kita kepada suami itu harus di atas taat kita kepada orang tua. Jadi orang tua juga harus paham tentang ini, ya. Terus bagaimana kalau misalnya keadaannya seperti itu? Coba musyawarah. Musyawarah dikasih tahu kepada ibundanya. Kalau memang sama sekali alasannya itu apa? Harus ada alasannya. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ini yang saya alami sendiri seiring dengan usia saya yang semakin tua. Kembali ke salat tarawih. Dalam rakaat-rakaat terakhir kadang-kadang suka semutan gitu ya Bu. Kemudian saya ikutnya duduk. Apakah pada saat duduk itu saya harus keluar dari shock atau tetap di saat itu? Mungkin itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, ya, kalau kita lagi nggak kuat, kata Allah, zikir kepada Allah yang paling tinggi adalah sholat, mengingat Allah. Kalau kamu mengingat Allah nggak bisa sambil berdiri, kamu boleh sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Nggak bisa berbaring telentang. Nggak bisa telentang dengan syarat, dengan mata. Nah, nggak bisa itu juga baru disolatkan lagi. Jadi boleh ibu duduk, ya boleh. Itu nggak perlu keluar dari shock, tetap di situ. Coba dibuka di surat Al-Imran, surat 3 ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ingat kepada Allah bisa sambil berdiri, sholat berdiri kalau mampu, kalau memang nggak mampu bisa duduk, ya Bu ya. Allah nggak membuat kita jadi susah buat sholat. Ada yang nggak bisa ditekuk Bu, adanya lurus ke depan, itu juga boleh. Lagi itu ada orang negur, ya nggak boleh duduk begitu, sholat duduk begitu, dia nggak bisa duduk di bangku, bisanya dilurusin ke depan kakinya, sakit kalau ditekuk. Bahkan Allah bilang di surat An-Nisa, surat keempat ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya, jadi boleh Bu ya, sambil duduk dan nggak perlu keluar dari sholat. Allah. Mungkin ada lagi yang lain. Nyambung sedikit Bu. Ya. Itu yang duduknya itu ada yang selonjor itu Bu, ya sholatnya gitu selonjor gitu. Terus gitu gimana itu? Boleh Ibu, boleh. Ya pokoknya sekemampuan kita. Coba dibaca surat 64 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah
menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Ya, stop. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Ya, kalau memang kita nggak sanggup bayar infak mahal-mahal, kita bisa nggak bayarnya atau nggak sekemampuan kita. Kalau nggak bisa pergi haji, ya kita sholat subuh di masjid, kemudian 1 jam 25 menit tunggu di masjid sampai waktu isrok datang suruh, kemudian sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Bayangin tuh, banyak pahalanya kita, ya. Jadi kita bertakwa kepada Allah, sholat juga sekesanggupan kita ini, sekemampuan kita. Jangan dipaksain. Jangan sampai kita sholat tuh jadi beban. Sakit gitu rasanya, jadi nggak enak begitu. Sedangkan kita melakukan ibadah itu harus karena cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa. Ya, begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain. Bahkan Allah bilang di dalam surat 22 ayat 37. Ya, nanti kan habis Ramadan, Syawal, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba dibaca itu. Surat 22 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikian Dia menentukannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Iya, bahkan kita berkorban itu dagingnya nggak sampai ke Allah, darahnya pun nggak sampai. Yang sampai apa ini? Ketakwaan kita, takutnya kita, taatnya kita kepada Allah, itu yang sampai. Ya. Jadi kita ngelihat orang sholat nggak bisa deh. Kayak saya pernah nyampein juga, ada seorang namanya siapa saya lupa, Bugis, ada Bugis-Bugisnya. Seorang laki-laki baru nikah, belum lama ini 5 tahunan mungkin. Itu dia didorong, ya. Memang dia duduknya tuh di tempat kursinya anak bayi, stroller ya. Ya, duduknya di situ. Bayangin ibu duduknya di situ, nggak bisa sujud, nggak bisa sholat. Ya, dia bisa sholatnya cuma sampai sekemampuan dia, terus udah itu keluar ilernya. Jadi istrinya yang baru nikah ini tugasnya ngelakuin iler ini. Tapi dia juga seorang jurnalis, seorang wartawan, menghasilkan uang hafal Al-Quran. Bisa bayangin ibu, dia bilang begini, saya selalu minta sama Allah agar saya diberikan kesempatan bisa sujud sebelum kematian saya datang, walaupun cuma semenit. Coba bayangin, seumur umur dia belum pernah sujud sama Allah. Itu gimana? Dosa dong dia? Enggak, sekemampuan dia. Yang penting hati kita nih tertawa sama Allah. Kasihan orang-orang yang cacat. Kalau memang kita sakit, Allah nggak memberatkan kita ini. Boleh kita duduk sambil berbaring, jangan hina mereka. Takutnya nanti kita kena juga kayak dia, ya. Jangan. Saya mau nanya nih, kan kita harus banyak-banyak beristighfar nih. Nah, kan Nabi kan kalau pagi ini kan istighfar 100 kali. Yang dimaksud pagi itu ada batasan waktu tertentu atau gimana? Iya, istighfar. Ya, kan harus banyak-banyak. Cuman di pagi hari itu ada batas waktu tertentu, misalkan jam berapanya. Iya, coba dibuka di surat 51, ya. Surat 51 ayat 17, 18, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, pada ujung malam, pada akhir malam dia minta ampunan. Istighfar itu yang maksudnya. Kapan ujung malam itu? Akhir malam sebelum subuh. Nah, pagi. Dan dijelaskan itu di surat Al-Imran ayat 17. Coba buka dulu. Karena ibu minta jawabannya kapan gitu ya. Surat 3 ayat 17.
juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, berarti waktu yang terbaik istighfar itu sebelum subuh. Sebelum azan subuh tuh kita udah istighfar. Jadi kalau misalnya bangun jam 4, karena kan sekarang jam 4.45 atau 5 kurang seperempat subuh, berarti masih ada 45 menit. Nah, kita sholat tahajud, sholat ini tiba-tiba tinggal 15 menit, istighfar yang banyak. Itu yang harus kita ikut Rasul. Nah, itu dia, di situ. Istighfar. Jangan minta apa-apa lagi, lu istighfar aja dulu. Jadi selebihnya misalkan kita sempat pikirnya itu misalkan jam 8, kita kan ada itu nggak masalah. Ya? Nggak masalah. Zikir pagi ya. Zikir pagi itu boleh pagi setelah subuh, boleh jam 6, boleh jam 7. Zikir ya. Jadi begitu belum habis tahajud kita istighfar. Kalau masih ada waktu 15 menit, ada waktu 5 menit sebelum subuh istighfar. Nanti begitu azan subuh, ikutin azannya, bacaannya, kemudian kita sholat 2 rakaat kubliyah subuh, habis itu baca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ini doa pembuka pintu rezeki. Namanya pintu tuh nggak boleh lebih, nggak boleh ini kuncinya. Kalau lebih dia nggak bisa kebuka. Kalau kekurangan juga nggak bisa kebuka. Jadi 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nanti sholat subuh. Habis sholat subuh zikir lagi, ya. Istighfar 3 kali, kemudian baca doa yang lain, kemudian baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Itu ngundang rezeki itu yang saya baca semua. Ya, kemudian ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Manan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Jul Jalali wal Ikram. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin 100 kali dibaca. Itu yang saya kasih tahu mengundang rezeki. Karena di pagi hari itu banyak rezeki yang diturunkan sama Allah semuanya. Makanya banyak yang tidur. Nah, kita berzikir. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang lain. Mau tanya mengenai zakat barang yang disewakan. Apakah sebaiknya dikeluarkannya bulanan atau tahunan? Iya, zakat Barang yang disewakan. Jadi zakat yang namanya zakat mal, zakat harta itu harus memenuhi haul. Ada ulama yang memakai perak bukan emas. Kalau emas sekarang 85 gram. Kira-kira kalau 1 gramnya berapa sih emas? 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau ada orang yang punya 85 juta, ya itu wajib bayar zakat mal per tahun. Yang penting nggak berkurang. Tapi kalau ulama ada yang kehati-hatian, dia pakai perak. Kalau perak itu 3.500.000. Kalau dia punya uang 3.500.000 dia keluarin 2,5% dari hasil 3,5 juta itu per tahun. Kalau dia berkurang cuma 2 juta, 3 juta ya, 35 bukan 85. Bukan 3,5 juta, 35 juta. 35 juta dikeluarkan. 2,5% berapa kalau 35 tuh? Kan 1 juta aja 25.000. Kalau 10 juta 250, 7,5, bahkan 1 jutaan ya. 1 jutaan itu zakat mal per tahun. Kalau per bulan boleh nggak? Boleh aja dicicil. Sama kayak zakat profesi. Sebenarnya zakat profesi atau zakat kerjaan hari minggu bulanan itu nggak ada zakatnya, ya. Tapi karena ini pengaruhnya per bulan dia dapat, jadi kita keluarinnya per dapat. Pas begitu dapat kita keluarkan. Itu mengikuti surat 6 ayat 141 Bu Titi, boleh baca. Surat 6 ayat 141.
Ya, 141. Boleh baca, Bu. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Keluarkan zakatnya pada saat dia memetik hasilnya. Begitu kita dapat, keluarkan 2,5%. Kita dari ini pakai yang ini. Jadi nggak usah tunggu 1 tahun, bila bulanan dapat langsung dikeluarkan. Nah, boleh dikeluarkan. Jadi supaya nggak memberatkan. Karena kenapa kalau per tahun kegedean? Biasanya orang kalau kegedean jadi males. Sayang ya, gimana? Bisa buat beli baju berapa euro sih? Jadi akhirnya mendingan dikeluarin per bulan boleh. Begitu ya, wallahu a'lam. Ya. Laki-laki kan apa-apa. Apa? Kan ingat saya zaman dulu ya kalau suruh zakat itu sama bapak saya, ibu saya. Sana nih ke Pak Ustadz, sana bayar zakat. Saya sama adik saya terus doain di depan itu. Sekarang kan Ustaznya itu apa zakat ke guru-guru ngaji gitu Ustadz. Iya, kalau guru-guru gaji juga pada kaya, nggak boleh ya. Jadi jangan zakat, sedekah kalau ke guru, ya. Iya, berarti kita ngasihnya ke ini, ke orang miskin. Ya, kalau memang gurunya memang nggak mampu, nggak punya, ya boleh kita zakat sama dia. Bahkan dianjurkan di dalam surat 9 ini, lama lagi ntar. Surat 9 ayat 103 terakhir ini. Coba baca Bu Tuti. Surat 9 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi memang disuruh doa. Kita doain orang yang suka bersedekah, yang zakat, semoga Allah terima, Allah ganti berkali-kali lipat, Allah karuniakan anak soleh-soleha, Allah jadikan surga. Cuma 50.000, doanya banyak banget. Benar nggak? Ya, ya Allah. Dibersihin dari semua dosa. Itu yang namanya zakat, kotoran. Ya, alhamdulillah. Saya rasa cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, terima kasih segala puji dan syukur kami yang telah menyelesaikan tadabbur Quran di siang hari ini. Luruskan niat kami datang ke sini hanya karena Engkau ya Allah. Berikan banyak kebaikan buat kami dan orang yang hadir di sini termasuk yang bawa kamera ini. Karuniakan anaknya soleh-soleha, istrinya soleha, berkah rezekinya. Ya, berikan pahala surga buat dirinya. Ya Allah, luruskan niat kami sekali lagi hanya karena Engkau. Terus bimbing kami dan keturunan kami kepada amalan yang menjadikan Kau mencintai dan meridhoi kami. Dan jauhkan kami dari amalan-amalan yang menjadikan Kau murka, marah dan benci pada kami. Jadikanlah doa kami ini menjadi jalan hidayah buat banyak orang yang mendengarkannya dari bentuk jin dan manusia. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di surga-Mu kelak ya Allah. Berikan banyak kebaikan dan kabulkan semua doa-doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah yang Maha menyaksikan, kabulkanlah doa-doa kami baik yang kami utarakan, yang tersembunyi dalam hati kami dan yang seringkali kami ulang-ulang dalam doa-doa kami. Jadikan tahun ini menjadi kenyataan buat kami ya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Semoga Allah karuniakan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat buat kita semua dan dijauhkan dari azab kubur, azab akhirat, azab neraka. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan Nusantara.